Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Nah, hari ini kita mau beribadah sekolah minggu. Kita mau memuji-muji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami. Sekarang kami mau memuji-muji nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sertai dan lindungi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Pasukan Kristus siap. Yes, yes, yes. Lihat bintang di langit. Bintang di langit, indah berkelap-kelip. Lihat juga pelangi, indah berwarna-warni. Semua menceritakan Allah Maha Kuasa. Semua menceritakan betapa besar kuasa-Nya. Sekali lagi. Lihat bintang di langit, indah berkelap-kelip. Lihat juga pelangi, indah berwarna-warni. Semua menceritakan Allah Maha Kuasa. Semua menceritakan betapa besar Kuasa-Nya. Big or small, short and tall. big or small, short and tall. Semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta Putus asa. bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall. Big or small, short and tall. Semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman
Halo teman-teman, saya Deborah. Hari ini saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kunaikan Syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sins. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan telinga adik-adikmu untuk taat dan mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Ester pasal 3 sampai ayat 7 yang menceritakan tentang Mordekai. Adik tahu kan, Mordekai disebut juga pahlawan orang Yahudi. Pada saat pembuangan, Mordekai dan keluarganya serta orang-orang yang lainnya tinggal di Benteng Susan. Dan di Benteng Susan juga ada penguasa yang bernama Raja Ahasiweros, dan Raja Ahasiweros mempunyai orang kepercayaan yang bernama Haman. Dan Haman ini adalah orang yang disegani orang-orang di Benteng Susan itu. Dia ketika lewat, ketika datang, orang-orang pada menyembah dan sujud kepadanya. Dan Mordekai dan orang-orang Yahudi tidak mau sujud kepada Haman karena orang-orang Yahudi hanya sujud dan berdoa kepada Tuhan. Dan karena kesal Haman tidak disembah oleh Mordekai, dia datang kepada sahabatnya dan istrinya dan mengusulkan untuk mendirikan tiang penyulaan untuk Mordekai nantinya. Dan hati Haman sangat kesal dan mereka mendirikan
tiang penyulaan itu. Dan Mordekai sangat sedih dan dia berkabung, memakai kain gabung, dan hal ini terdengar oleh Ratu Ester. Dan Ester pun menyampaikan pesan kepada Mordekai dan orang-orang Yahudi untuk berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Dan pada suatu hari dan Ratu Ester minta raja untuk membuat suatu perjamuan, dan raja pun berkenan. Dan sebelum perjamuan terlaksana, pada malamnya Raja Ahasuerus tidak bisa tidur dan dia membuka catatan buku-buku sejarah, dan di situ tercatat bahwa Mordekai adalah orang yang menggagalkan atau memberitahukan tentang orang-orang yang berusaha untuk membunuh Raja Ahasuerus, sehingga Raja Ahasuerus selamat, tidak terjadi pembunuhan. Dan raja pun bertanya kepada pegawainya apa yang sudah diberikan kepada Mordekai tentang hal ini, dan mereka bilang bahwa Mordekai tidak menerima apa-apa, dia belum dikasih apa-apa. Dan Haman pun datang dari pelatara dan sama raja disuruh masuk, dan raja kepada Haman bertanya apa yang harus diberikan kepada orang yang berkenan kepada raja. Dalam hati Haman bahwa orang itu adalah dirinya sendiri, segera dia menjawab orang itu harus diberi baju kebesaran dari raja dan dikasih kuda serta diarak ke pelataran, ke lapangan. Raja pun berkata, perbuatlah itu kepada Mordekai, dan mau tidak mau Haman harus mengerjakan itu, melakukannya, memberi baju kerajaan dan kuda kepada Mordekai dan mengarak ke lapangan. Setelah itu Haman pulang dengan kesal hati. Dan pada waktu perjamuan Ester terjadi, Haman dan raja pun ada di situ, datang kepada perjamuan Ratu Ester. Dan raja bertanya, apa yang harus aku perbuat, apa yang kamu mau, aku akan berikan kepadamu, Ratu Ester. Dan Ratu Ester bilang bahwa orang-orang bangsaku akan dibinasakan raja, akan dimusnahkan raja. Dan raja pun bertanya, siapa yang akan memusnahkan dan membinasakan bangsamu? Nah, Ratu Ester pun menjawab bahwa Haman yang akan melakukannya, raja. Dan ketika itu Haman mohon ampun kepada ratu dan raja, tapi akhirnya juga raja menghukum Haman, dan dia dihukum dengan ditaruh di tiang penyulaan yang dia buat sendiri. Nah, ketika seperti Mordekai, dia susah hati, berkabung, dia berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Haman saat itu kesal karena tidak disembah Mordekai, dia datang kepada sahabat-sahabatnya dan akhirnya membuat tiang penyulaan untuk binasakan orang, akhirnya untuk kebinasaannya sendiri. Makanya adik-adik, kita harus datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan ketika ada persoalan, ketika ada kesusahan, kita harus datang kepada Tuhan. Cukup sekian firman Tuhan, dan kita ada ayat hafalan adik-adik. Ayat hafalannya diambil dari kitab Mazmur 33 ayat 18 yang bunyinya, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Satu kali lagi, Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Sekian firman Tuhan. Kita tutup ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kepada anak-anak, kepada adik-adik untuk datang kepada Engkau dalam setiap persoalan, dalam setiap kesusahan Tuhan, karena Engkau Tuhan yang memberi jalan keluar, yang memberi kelegaan kepada setiap anak-anak-Mu yang datang kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang firman-Mu senantiasa menjadi terang di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, dan berkati adik-adik yang dimanapun mereka berada Tuhan, yang beribadah Tuhan dalam kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.